Perkenalkan, nama saya Naya. Kali ini saya akan membahas apa itu bento serta perkembangannya. Selamat menyaksikan. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata bento? Nasi dengan nugget? Restoran masakan Jepang yang menjual nasi lauk nugget menggunakan kol dan wortel yang diberi saus mayones? Atau lagunya Iwan Fals? Saya rasa ini adalah pandangan umum tentang bento di Indonesia. Dalam bahasa Jepang sendiri, kata bento kadang juga ditulis sebagai obento, artinya adalah bekal makan siang. Di Jepang, membawa bekal sudah menjadi budaya sejak lama, bahkan sejak zaman samurai. Biasanya yang terkenal adalah bola nasi kepal dengan lauk kering seperti telur yang dimasukkan ke dalam wadah. Dalam membuat bento tidak sulit sebenarnya, karena pada dasarnya seperti membuat bekal. Tetapi prinsip yang dipegang dalam membuat bento adalah memasukkan makanan-makanan yang tahan lama, sehingga tetap enak walaupun sudah dingin. Bento sendiri tidak terbatas pada masakan Jepang. Seiring perkembangan zaman, bento menjadi ajang kreativitas, terutama bagi para ibu yang berusaha membuat bento semenarik mungkin. Makanan yang dimasukkan ke dalam bento bisa menggunakan masakan yang dipakai untuk sarapan, atau menggunakan masakan sisa semalam yang sudah dipanaskan. Wadah yang digunakan untuk membawa bento bisa berupa kotak yang sudah diberi sekat-sekat ataupun menggunakan kotak biasa. Kadang juga untuk membawanya bisa dibungkus dengan menggunakan kain yang disebut furoshiki. Agar menarik, kadang bento dibuat mirip dengan tokoh kartun atau karakter-karakter hewan tertentu. Bento seperti ini disebut kearabeng. Bento juga tidak terbatas pada bento rumahan, tetapi ada juga bento yang dijual di tempat umum. Kadang bento dijual di supermarket, minimarket, dan di stasiun kereta. Bento yang dijual di stasiun kereta sendiri disebut ekibeng. Bento-bento yang dijual di tempat umum biasanya memiliki variasi harga dan variasi menu. Mereka juga biasanya dijual dengan wadah yang cukup menarik. Pada episode kali ini, saya akan membuat contoh bento dengan kearifan lokal menggunakan masakan yang mudah dibuat dan ditemui. Masakan dan bahan yang digunakan antara lain nasi, oseng daun singkong, lalu menggunakan pelengkap seperti timun dan tomat, ayam goreng dan abon, serta wadah yang digunakan. Kalau menggunakan kotak yang tidak menggunakan sekat seperti ini, bisa membuat sekatnya dengan menggunakan kubis atau selada, atau juga bisa menggunakan kertas cup yang biasanya digunakan untuk bolu kukus atau cupcake. Nasi yang digunakan kali ini juga menggunakan nasi biasa. Nasi di Indonesia dengan nasi di Jepang berbeda karena beda jenis berasnya. Di Jepang, beras yang digunakan adalah jenis japonica. Beras japonica sendiri menghasilkan nasi yang mirip dengan ketan, yaitu lebih lengket, mudah dibentuk, serta lebih mengenyangkan daripada beras lain. Untuk mengakali perbedaan nasi tersebut, biasanya bisa menggunakan nasi yang masih panas untuk dibentuk atau dengan menggunakan plastik atau cetakan dengan sedikit mencampur beras biasa dengan beras ketan. Lalu bisa tinggal disusun saja untuk sayur, ayam, dan yang lain-lain. Ini saya harusnya menghilangkan bagian tulang ayamnya biar lebih mudah untuk dimakan juga. Tapi seperti ini juga tidak apa-apa. Untuk bisnis bento sebenarnya merupakan ide bisnis rumahan yang cukup menarik karena belum banyak yang membuat bisnis seperti ini. Biasanya kebanyakan malah bentuknya catering. Dan untuk era sekarang ini pemasaran makanan memiliki poin utama dalam penjualannya, yaitu kemasan. Selain rasa dan penampilan, sekarang ini kemasan benar-benar menjadi magnet utama dalam bisnis makanan. Untuk bento bisa menggunakan wadah yang memiliki sekat, atau kalau mau lebih murah dan ramah lingkungan bisa menggunakan wadah kertas seperti ini. Kalau menggunakan wadah yang ada sekatnya itu biasanya juga kadang-kadang ada yang bentuknya styrofoam, ada juga yang ada tutupnya plastik itu juga. Untuk satu bento seperti ini modal yang saya butuhkan kurang lebih 10.000 sampai 11.000 dan cukup mahal di bagian wadahnya. Wadahnya ini saya beli harganya kurang lebih 1.500 dan memang menurut saya butuh pengorbanan untuk kemasan yang menarik. Hasilnya kurang lebih seperti ini, dan pada episode selanjutnya saya akan membahas lebih rinci tentang pemasaran bentonya. Sekian video kali ini, tolong nantikan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.